Wow, kenceng banget loh ini mobil. Yang tipe basic itu pre-bookingnya harganya 350 juta rupiah, sedangkan untuk tipe premium atau tipe tertingginya dijual dengan harga 450 juta rupiah. Ini dia Jayco J5 EV, salah satu EV asal Tiongkok yang cukup menarik di ajang Gias 2025 ini karena harga jualnya menarik, kemudian dimensinya juga menarik, dan untuk harganya terasa dia adalah EV yang cukup proper gitu loh dibandingkan para rivalnya. Lantas seperti apa mobilnya kita lihat dan nanti kita akan rasakan juga rasa berkendara dari Jayco J5 ini. Ada dua varian yang dipasarkan di Indonesia untuk Jayco J5 ini, khusus Gias. Konsumen sudah bisa melakukan pre-order Jayco J5 ini. Ada dua trim, yang seperti ini, yang tipe tertinggi dan tipe yang basic. Yang tipe basic itu pre-bookingnya harganya 350 juta rupiah, sedangkan untuk tipe premium atau tipe tertingginya dijual dengan harga 450 juta rupiah. Speknya sama, tapi bedanya hanya option-optionnya aja, seperti jok, kemudian fitur lebih lengkap yang premium. Nah, mobil ini memiliki dimensi panjang yang setara dengan BYD atau Tri lah ya. Dia memiliki panjang sekitar 4,3 meter dan dia adalah sebuah compact SUV bisa dikatakan. Nah, untuk desain, ini desainnya memang Jayco banget ya, benar-benar yang futuristik, tapi memang ada sedikit inspirasi dari brand-brand lain gitu ya. Seperti di bagian depannya memang perlu diakui dia mirip dengan Range Rover, apalagi nanti kita lihat bagian sampingnya. Tapi nggak apa-apa, overall keren. Dia dilengkapi dengan lampu LED, kemudian daytime running seperti ini, Jayco. Kalau diganti di logo si Range Rover itu cocok gitu ya. Kemudian bagian bawahnya, bagian sini tidak ada grill, hanya ada di bagian bawah grillnya, dan ada ini BEV yang menunjukkan dia adalah sebuah mobil listrik. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap motornya. Wah, gokil. Karena untuk sebuah mobil listrik di kelas ini jarang ya ada front trunk, dan mobil ini memberikan front trunk. Memang di balik ini semuanya adalah controller dan juga motor listrik ya. Kita nggak bisa lihat, tapi spesifikasinya cukup menarik juga karena dia dilengkapi dengan baterai berkapasitas 60,9 kWh, range-nya mencapai 461 km NEDC, dan motor listriknya cukup bertenaga, 207 HP, serta torsi 288 Nm. Dan untuk fast charging ya, dia bisa mencapai 130 kW. Nice. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Seperti ini nih. Bagian 3/4 belakangnya yang bener-bener Evoque banget modelnya. Tapi nggak apa-apa karena Chery juga berkolaborasi dengan Jaguar Land Rover di Cinanya. Jadi mungkin ya desainnya mungkin diambil oleh Jayco dan diterapkan di sini. Tapi sama sih, Jayco J8 segala macam juga agak mirip-mirip dengan Range Rover ya. Dan mereka pun mengakui gitu, terinspirasi dari Land Rover. Dan untuk chargernya ada di bagian depan, dan keren nih, dia sudah elektrik. Tuh, rasanya tuh di kelas ini cuma dia yang pembukaannya secara elektrik seperti ini. Sisanya manual, seperti buka tutup tangki bensin biasa gitu ya. Kemudian sudah CCS 2. Nah, tutupnya tinggal gini. Luar biasa. Dan di bagian atasnya ada aksen roof rail seperti ini bisa ditempel bareng, tempel roof box ya, bagian sininya. Dan spion seperti ini dilengkapi dengan kamera, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera Citra 360 derajat. Dan untuk handle pintunya, dia model biasa, bukan seperti yang J8 ya. Jadi masih biasa, bukan yang model hidden gitu. Dan sekarang kita, pelek. Pelek dia menggunakan diameter yang 18 dengan dibalut ban berprofil 235/55. Nah, bagian belakangnya Range Rover banget ya. Kalau diganti gitu, rasanya tuh cocok gitu jadi sebuah Range Rover. Jadi overall memang ini sebuah Evoque yang sedikit lebih kecil gitu ya, tapi asal Cina. J5
EV, di sini ada aksen hitam, tapi lampunya keren sih, lampu LED tuh. Bener-bener futuristis. Kemudian ada elemen pemanas kaca, tapi dia tidak ada wiper belakang. Kenapa ya banyak mobil listrik nggak ada wiper belakangnya ya? Terus untuk bagasinya sudah elektrik pembukaannya. Kapasitas bagasi cukup luas. Dan di bawah masih ada tempat penyimpanan juga. Tapi ini rasanya seperti tempat ban serep ya. Karena ada kolamnya gitu, ada kolam ban serep dan ada bautnya di bagian sini. Nice juga kalau ada ban serepnya. Karena jarang mobil listrik ada ban serep. Kemudian ada partisi juga bagian sini. Nah, sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia bagian interiornya untuk tipe tertingginya ya, seperti ini. Dia dilengkapi dengan jok kulit. Nah, menurut internal Jiku, nantinya ketika mobil ini diterima oleh konsumen atau untuk mass product ya, warna interior untuk tipe tertinggi tidak akan warna putih seperti ini. Karena mengingat warna putih itu cepat kotor, nantinya akan berwarna hitam. Nah, kemudian bagian belakangnya perlu diakui memang dia tidak terlalu lega ya. Ini posisi berkendara saya sudah saya sesuaikan. Tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat nggak terlalu banyak ruang tersisa untuk kaki saya. Kemudian headroom untungnya masih lumayan, masih lega. Padahal dia ada panoramic sunroof ya. Panoramic sunroof gede loh ini. Nice. Kemudian joknya tingkat kerebahannya satu setelan saja seperti ini. Dan untuk joknya dia bisa dilipat secara 60-40 ya. Seperti ini. Dan ada cup holder. Nah, cup holder tegak nih. Saya suka yang seperti ini. Dan tidak ada channel bagian tengah. Jadi meski dia nggak terlalu luas, tapi untungnya tidak ada channel. Jadi ada channel sedikit banget bagian sini nih. Tapi nggak masalah lah. Kemudian ada ini, ada ventilasi AC di bagian tengah, hanya satu saja. Jadi ada berpotensi Anda akan berantem dengan penumpang sebelah karena mau diarahin cuma satu doang. Ada kantong juga bagian sini. USB ada untuk pengisian daya yaitu Type A ya, belum Type C. Tapi nggak tahu ketika nanti diterima oleh konsumen apakah dia jadi Type C atau enggak. Tapi ini di model yang dipamerkan di Gias ini masih USB Type A. Kemudian bagian belakangnya dia dilengkapi dengan bahan material keras di bagian sini. Tapi bagian sini ada material empuk sedikit. Kaca full auto, naik turun, nice. Sampai belakang dia full auto ya. Airbagnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik airbag. Ya udah, sekarang kita lihat bagian depannya. Dan ini dia ruang interior dari Jeku J5 dan ya cukup menarik karena ada detail-detail yang ada di mobil premium gitu ya. Nih seperti bagian door trim, ini material empuk untuk bagian depannya. Kemudian untuk dashboardnya material empuk, soft touch ini keren. Lantas head unit seperti ini desainnya. Meski dia tidak banyak tombol fisik ya, tapi rasanya ini untuk head unitnya diletakkan di bagian sini rasanya tidak terlalu mendistract lah. Ini mirip-mirip dengan apa ya? Mercy kali ya. Karena lumayan dekat dengan pengemudi jadi gampang dijangkau. Dan di sini ada beberapa menu. Ada Apple CarPlay, Android Auto, AVM atau Around View Monitor yang tadi saya jelaskan. Vehicle Center ini untuk melakukan settings di sini. ADAS-nya ada 19 totalnya, lengkap. ADAS-nya yang tipe tertinggi. Ambient light bisa diatur juga. Ambient light di bagian sini ya, di bagian dashboard sini. Kemudian di bagian sini juga ada ambient light. AC diatur juga di layar sistem entertainment-nya. Dan dia ada cooling seat, wow. Keren. Nah, ini AC untuk motor AC. Mode berkendara ada Eco, Normal, Sport, ada 3. Dan dia ada ininya, ada animasinya, keren. Karaoke, dan bisa karaoke di mobil ini ternyata. Tapi masih please connect the mic first on the mixing console. Coba kita cari di mana mic-nya. Oh, nggak ada. Kayaknya mungkin lagi nggak disediakan di mobil ini ya. Tapi ntar kalau kita tes mobil ini dalam jangka waktu yang panjang, kita akan nyanyi di mobil ini. Kemudian dashboardnya juga tadi Science of Touch juga keren ya bahannya nih. Di bagian sini juga ada aksen yang keren juga. Nah, ini nanti akan berganti menjadi warna hitam menurut orang Jiku. Kemudian ada wireless charging juga dan ada ventilasi anginnya untuk mendinginkan handphone Anda karena ini dayanya mencapai 50 watt. Gede banget. Ada 2 cup holder dan di bagian bawah ada lagi tempat penyimpanan. Nice. Instrumen cluster nggak banyak sih yang ditampilkan di sini dan ini apa ya, yang resolusi rendah gitu ya, bukan yang seperti sistem entertainment-nya. Dan di setirnya two spoke ya, desainnya
Di sini untuk adaptive cruise controlnya, dan di bagian sini untuk mengatur volume, untuk mengatur head unit juga bisa nih. Ini ada, jadi informasinya ditampilkan di layar sistem entertainment, bukan banyak di instrumen clusternya. Di sini ada tombol lagi ini untuk menutup buka ini partisi atap panoramiknya. Terus juga tuas transmisi, tuas penggerak. Apa ya kalau bilang mobil listrik ya? Ya tuas transmisi ada di bagian sini, jadi sama dengan Omoda E5 bagian sini ya. Dan untuk sen ada di bagian kiri. Dan ini benar-benar stok sennya ini mirip banget sama Chery E5 ya. Kemudian untuk sistem entertainment ini ada yang menarik juga ya, karena setiap mobil Cina, setiap mobil Tiongkok itu benar-benar UI-nya sama gitu loh. Nggak sama, cuman maksudnya font-fontnya sama gitu. Ini kayak di Geely, kayak di Ion, mirip kayak gini nih semua. Mungkin satu vendor kali mereka ya. Terus juga untuk posisi berkendara, nah ini luar biasa karena bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Tuh. Dan overall ini enak, lebih enak dibandingkan Omoda E5 yang dulu kita pernah tes. Dan joknya elektrik, nggak ada memory seat tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dia elektrik, jadi terasa gitu kesan mewahnya. Nah ini dia tipe yang paling basic, yang harganya sebenarnya cukup menarik karena di Gias ini dia dijual dengan harga 350 juta rupiah untuk pre-booking. Dan kalau benar harga 350 juta, artinya dia adalah SUV compact yang ukurannya paling proper gitu ya jika dibandingkan dengan rivalnya. Yang terdekatnya adalah BYD Atto 3 yang tipe bawah juga yang baru dirilis belum lama ini. Itu harganya sekitar 380-an ya. Ini 350 juta, menarik ya. Tapi bedanya apa? Nih, dashboardnya bentuknya sama, tapi dia material keras. Terus juga untuk jok di fabric seperti ini, nggak ada panoramic sunroof, dan sistem entertainment juga beda. Jadi kalau di yang tipe tinggi itu full sistem entertainment, ini hanya setengah, dan ini ada tombol fisik untuk mengatur AC-nya. Ya kualitasnya benar-benar biasa banget ya, untuk tombol-tombolnya, untuk konsol-konsolnya. Tapi ya baik lagi ke harga lah kalau itu. Tapi untuk instrumen clusternya sama, nggak beda sama yang tipe tinggi. Dan untuk setirnya juga polosan nih, nggak ada tombol apa-apa, jadi benar-benar ngatur semua di sistem entertainment untuk yang varian bawah ini. Tapi jok fabric rasa-rasanya lebih menarik ya dibandingkan jok kulit kalau yang penggemar jok fabric seperti ini gitu. Nah ya udah, kita langsung rasakan saja mobil ini di area test drive Gias seperti apa, bandingnya suspensinya, motor listriknya, kualitas berkendara seperti apa. Let's go. Oke, langsung kita jalankan mobil ini di area test drive Gias. Bukan di area jalan umum, tapi ini cukup merepresentasikan bagaimana situasi di jalanan. Yang pertama terasa adalah, aduh ini ininya ya, untuk sensor matanya lumayan ini loh, sensitif. Jadi kalau mata kita meleng dikit dia langsung tuh memperingati tuh, you have been distracted for a long time. Nah, sudah saya matikan ya driver monitoring system alarmnya karena sensitif banget, jadi nggak bisa bikin video. Langsung terasa adalah suspensi dulu deh. Ini overall cukup empuk, cukup nyaman. Cukup nyaman gitu. Tapi memang limbung sih perlu diakui. Terus juga feel steeringnya ya ini rata-rata banget mobil Cina rasanya kayak gini nih. Hampa. Kemudian tenaga sih, wah oke lah ya. Kayaknya untuk penggerak tuh mirip-mirip dengan ini ya, Chery Omoda E5 ya. Kalau dengan E5 agak beda. Tapi tenaganya ini udah normal. Power steeringnya berasa. Terus juga ada spin, padahal tasnya motor on. Jadi mode normal ya. Kita ke mode sport. Wow, kenceng banget loh ini mobil. Wheel spinnya lumayan berasa. Tapi memang ada yang cukup terasa, yaitu feel remnya agak nggak dapet nih. Jadi kalau remnya sedikit itu nggak terlalu pakem,
di dalam dikit langsung pakem banget gitu. Itu juga normal di mobil listrik banyak kayak gitu. Kekedapan kabin sih overall kedap. Kacanya pada kaca biasa ini nggak ada. Double glass kacanya, wow. Pantas kan kedap. Road noise oke. Nggak kedengeran ke dalam kabin, bukan yang berisik. Sama radius putarnya memang agak besar ya, jadi ketika muter seperti ini harus mengambil agak jauh karena masalah radius putar. Tapi bukan yang besar-besar banget, bukan yang sampai nggak lincah gitu ya, masih aman. Nah, ini menarik karena dia ternyata memiliki steering force mode. Jadi feedbacknya lebih enak gitu loh ketika di mode sport, bukan di mid ya. Kalau di mid tuh ya ini agak hampa, kalau di sport tuh feedbacknya lumayan. Tuh, langsung rasa cukup natural tapi agak berat jadinya memang. Kencang banget nih mobil. Kayaknya di kelas ini yang paling kencang ya ini, mobil ini. Terus juga dia menarik antara tipe ini dan tipe yang paling murah itu tidak ada perbedaan spek baterai, spek range, juga spek motor listriknya sama. Jadi benar-benar beda trim aja, beda option, beda material. Nah ini saya melewati obstacle yang dihias, yang rem gitu ya. Suspensi sih overall nih ya, empuk sih, empuk. Kalau body roll ada, nggak bohong, karena ya natural aja gitu ya, empuk. Tapi ya body rollnya ada agak limbung memang. Tapi sekali lagi harus kita coba di kecepatan tinggi mungkin di tol nanti ketika saat video review long term. Nanti kita lewatin EV water obstacle. Ini juga ketahuan nih kekedapan kabin seperti apa. Wah, kedap tapi mobil. Terus ini juga bisa kedengaran road noise karena kan ada airnya. Oke lah ini insulasi kabinnya. Tapi overall ini memang rasa berkendara itu generik banget ya. Kalau Anda pernah coba mobil listrik Cina tuh rasa berkendara mirip-mirip kan ya. Nah, ini di J5 ini lagi-lagi dia mirip juga dengan mobil listrik Cina lainnya, generik banget. Tapi overall itu sesuatu yang positif sih. Dan masa kekedapan kabin juga baik, suspensi juga nyaman meski bukan yang karakter sporty. Dan motor listriknya performanya sih kenceng ya, di kelasnya ini paling kenceng. Oke, jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Jayco J5. Overall memang kalau di yang varian tertinggi di 450 juta rupiah memang pesaingnya cukup banyak ya. Ya agak sulit menemukan Oke, jadi begitu hasil first drive kami terhadap Jayco J5. Highlight dari mobil ini sebenarnya adalah tipe terendahnya, yaitu tipe yang basic, karena harga itu benar-benar bersaing. Di harga tersebut mobil ini yang paling unggul. Tapi ya kalau tipe premiumnya sebenarnya kalau dibandingkan dengan para rivalnya, ya ada beberapa kelebihan yang dimiliki mobil ini, ada juga beberapa kelebihan yang dimiliki oleh para rivalnya. Jadi klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.